Halo, selamat pagi semua. Saat ini kembali lagi kita belajar IPA ya. Materi kita hari ini alat ukur. Oke, materinya berjudul alat ukur. Nah, alat ukur yang akan saya bahas pada hari ini adalah alat ukur pada besaran panjang. Nah, yang pertama adalah alat ukur mistar. Nah, mistar ini sering sekali kita gunakan ya. Seperti pada slide ini yang sering kita bilang roll, penggaris. Oke. Ini tingkat ketelitiannya atau yang paling kecil yang bisa dia ukur adalah 1 mm. Nah, di bawah 1 mm itu tidak bisa dia ukur. Contohnya misalnya 0,9 mm, dia udah nggak bisa lagi mengukur itu. Jadi, mistar dia hanya bisa kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang lumayan panjang. Oke, lanjut ke jangka sorong. Ini mungkin masih ada yang baru pertama kali melihatnya ya. Untuk jangka sorong, bisa dilihat dari gambar ini. Nah, tempat ini tempat kita meletakkan benda yang akan kita ukur atau objeknya. Oke, yang di atas ini, yang di atas adalah skala utama dan yang bawah adalah skala nonius. Nah, biasanya kalau nanti kalian menjumpai ini di dalam soal, dia nggak pernah gambarnya utuh seperti ini. Biasanya dia hanya sepenggal ini, bagian di sini aja yang akan dia tunjukkan. Oke, nah ini tingkat ketelitiannya adalah 0,1 mm. Oke, milimeter. Nah, jadi di bawah 0,1 mm dia tidak bisa mengukurnya lagi. Oke, hanya sampai 0,1 mm. Ini biasanya digunakan untuk misalnya mengukur diameter pada guli. Oke, benda yang cukup kecil tapi tidak sangat kecil lah. Seperti guli dia masih bisa mengukur diameternya. Atau mengukur diameter tutup pulpen, itu bisa juga digunakan si alat ukur jangka sorong ini. Oke, kita lanjut ke alat ukur berikutnya, yaitu mikrometer sekrup. Oke, ini juga jarang kita lihat. Dari gambar ini, oke, di sinilah kita biasanya akan meletakkan si benda yang mau kita ukur tadi, kita masukkan ke sini. Ini merupakan skala utamanya dan sebelah sini adalah skala noniusnya. Kalau pada jangka sorong itu skala utama berada di atas dan skala nonius di bawah, sedangkan di mikrometer sekrup ini adalah di skala utama di sebelah kiri dan skala noniusnya di sebelah kanan. Nah, sama seperti jangka sorong tadi, nanti kalau dalam soal itu jarang sekali utuh seperti ini. Oke, karena kalau dia menunjukkan gambar utuh nanti skalanya nggak akan terlihat. Jadi biasanya dia hanya fokus ke skalanya. Jadi ini aja nih, biasanya dipotong sampai sini aja. Oke, nah jadi nanti fokusnya ini skala utama, ini skala nonius ya dalam pengerjaannya. Oke, untuk ketelitiannya ini 0,01 mm. Jadi dia bisa mengukur lebih kecil dari si jangka sorong tadi. Oke, lebih kecil lagi bisa sanggup diukur oleh mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Nah, kalian bisa lihat kan ketebalan kertas itu sangat tipis, tapi dia bisa gitu mengukurnya. Jadi bisa kita simpulkan si mikrometer sekrup ini bisa untuk mengukur benda-benda yang sangat kecil. Oke, untuk benda-benda yang sangat kecil yang ukurannya masih di atas 0,01. Jadi kayak 0,9, 0,05, 0, masih bisa diukur oleh si mikrometer sekrup. Tapi kalau di bawah 0,01 misalnya adalah 0,005, nah itu dia nggak akan bisa mengukurnya. Oke, di bawah 0,01 mm mikrometer sekrup tidak bisa mengukurnya. Oke, kita lanjut ke cara membaca hasil pengukuran. Cara membaca hasil pengukuran yang pertama adalah kita harus tahu skala utamanya berapa. Tadi kan masing-masing alat ukur itu ada skala utama dan skala noniusnya. Nah, kita harus tahu berapa skala utamanya. Oke, seperti
seperti pada jangka sorong, tadi skala utama di atas ya, kamu harus tahu berapa nilai skala utamanya. Yang kedua, menentukan skala noniusnya. Sama juga seperti skala utama, kita harus tahu dulu berapa nilai skala noniusnya. Oke, yang ketiga, kamu harus tentukan ini berapa ketelitiannya. Oke, berdasarkan alat ukur yang kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakannya si jangka sorong, sudah pasti 0,1 mm yang kita gunakan ketelitiannya. Kalau mikrometer sekrup 0,01 mm. Nah, di sini saya nggak masukkan mistar karena saya nggak akan bahas mistar. Oke, saya fokusnya kedua ini, cara membaca dua ini. Oke, cara membaca yang dua ini. Kenapa? Karena mistar udah biasa kita gunakan. Oke, nah setelah kamu udah dapet nih berapa nilai skala utama, berapa nilai skala nonius, udah tahu kita pakai alat apa. Oke, jadi kita pakai tingkat ketelitian yang mana, barulah kita masukkan dia ke rumus berikut ini. Yaitu hasil pengukuran sama dengan SU ditambah SN dikali ketelitiannya, di mana SU adalah skala utama dan SN adalah skala noniusnya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, oke, gambar seperti ini, sudah dipastikan ini adalah gambar dari alat jangka sorong. Oke, jangka sorong. Ini skalanya nih. Oke, yang ini namanya skala utama yang di atas. Oke, skala utama. Nah, satuannya itu adalah sentimeter. Jadi yang atas satuannya adalah sentimeter. Oke, ini satuannya adalah sentimeter. Sedangkan yang di bawah ini adalah namanya skala nonius. Oke, atau disingkat dengan SN. Nah, satuannya adalah milimeter. Oke, milimeter. Nah, berhubung karena ini dua-duanya satuannya berbeda, nanti dalam pengerjaannya kamu harus samakan dulu antara yang milimeter kamu ubah ke sentimeter atau justru sentimeter kamu ubah ke milimeter. Hasil pengukuran gambar ini akan saya tunjukkan seperti apa cara menghitungnya. Oke, nah pertama tadi kan kita harus tentukan dulu kan nilai skala utamanya. Nah, kan yang atas ini adalah skala utama, tapi kita nggak tahu nih di 2 kah atau di sini kah atau di sini nih skala utamanya. Nah, namanya skala utama itu adalah yang paling dekat dengan skala nonius. Skala utamanya adalah yang paling dekat dengan skala nonius. Di sini skala nonius selalu dimulai dari 0. Berarti kamu cari aja skala yang paling dekat dengan skala 0 ini. Pasti yang 2 ini kan, 1 sama yang ini. Nah, tapi jangan pilih skala yang sudah melewati skala 0. Seperti ini kan udah lewat, jadi jangan pilih ini. Berarti skala utamanya adalah yang ini. Oke. Nah, yang ini adalah skala utamanya. Nah, untuk skala nonius penentuannya dengan cara cari skala nonius yang segaris dengan skala utama. Segaris. Kalau ini kan nggak segaris, ya kan? Ini juga enggak, ini enggak. Ini juga enggak. Ini hanya bersinggungan. Oke, ini juga enggak. Nah, yang ini segaris nih. Berarti skala noniusnya ini. Nah, kalau ini 0, ini 5, ini 10, berarti ini adalah 6. Oke, ini 6. Ini berarti nilainya 6 ya. Nah, kalau yang ini berarti nilainya adalah, kalau di sini 2, ini 3, berarti ini 2,5. Berarti ini 2,7. Oke, ini 2,7 kan? 2,5, 2,6, 2,7. Nah, berarti kita bisa dapatkan skala utamanya adalah 2,7. Kembali lagi satuannya sentimeter. Dan skala noniusnya adalah di 6 mm. Nah, berarti bisa kita buat seperti ini. Nah, kalau ketelitiannya kenapa 0,1? Karena ini adalah alatnya jangka sorong. Ingat tadi ketelitian jangka sorong adalah 0,1. Kalau sudah dapat seperti ini, oke, udah dapat ini kan? Nah, seperti saya bilang tadi, karena ini berbeda, ini kita harus samakan dulu. Oke, 6 mm. Mau kita ubah ke sentimeter. Milimeter ke sentimeter itu naik tangga. Naik tangga berarti kita bagi. Oke, berapa tangga dinaiki? 1 tangga berarti dibagi 10. 6 dibagi 10 adalah 0,6. Maka jawabannya adalah 0,6 cm.
untuk SN-nya. Nah, sudah dapat nih SU-nya 2,7 cm, SN-nya 0,6 cm, dan ketelitiannya adalah 0,1 mm. Kita masuklah ke hasil pengukurannya, yaitu dengan rumus SU ditambah SN dikalikan dengan ketelitian. Nah, ingat, ini kan ada tanda kurung, berarti ini dulu nanti kamu kerjakan, SN dikali ketelitian. Masukkan nilai SU-nya 2,7 ditambah SN-nya tadi 0,6, bukan 6 lagi tapi 0,6. Sudah dalam bentuk sentimeter. Dikali 0,1. 0,6 kali 0,1 adalah 0,06. Maka bisa kita buat di sini adalah 2,7 ditambah 0,06. Hasilnya adalah 2,76 cm. Ingat, satuannya bukan lagi milimeter, melainkan sudah sentimeter, karena sudah kita ubah ke sentimeter. Nah, kalau nanti misalnya dalam pengerjaannya ada yang buat justru si sentimeter diubah ke milimeter, berarti nanti ini satuannya adalah milimeter. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, lihat gambarnya. Kalau sudah gambarnya seperti ini, sudah jelas ini adalah gambar mikrometer sekrup. Oke, nah kalau mikrometer sekrup, skala utamanya berarti berada sini, ya kan? Oke, nah satuannya itu milimeter. Oke, skala utama satuannya milimeter. Nah, kalau skala noniusnya berada di sini. Oke, skala noniusnya satuannya juga milimeter. Nah, karena ini sudah sama, nanti kamu nggak perlu lagi nih menyamakan satuan. Tidak perlu, karena sudah sama-sama milimeter. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk menentukan masing-masing skala. Nah, skala utama di sini tadi kan masih sama seperti jangka sorong tadi. Skala utamanya itu adalah skala yang paling dekat dengan skala nonius. Kan skala nonius sebelah sini kan. Cari aja yang paling sebelah paling kanan, skala paling kanan. Nah, di sini yang paling kanan adalah si 4. Di bawahnya ada lagi nggak skalanya? Seperti garis ini, nggak ada kan? Di sini. Berarti yang paling kanan adalah si 4. Berarti skala utamanya adalah 4. Oke. Nah, sedangkan untuk skala nonius masih sama seperti tadi. Cari segaris dengan skala utama. Ini kan skala utama. Cari aja segaris segini. Tarikkan aja garis segini. Lebih gampang dibandingkan jangka sorong tadi loh. Menentukan skala noniusnya. Lebih gampang. Untuk mikrometer sekrup, penentuan skala noniusnya lebih gampang dibandingkan jangka sorong, karena tinggal cari aja nih, garisnya tarikkan aja begini. Berarti skala noniusnya adalah 30. Oke. Nah, berarti skala utamanya adalah 4 mm dan skala noniusnya adalah 30 mm. Dan karena ini mikrometer sekrup, maka ketelitiannya adalah 0,01, berarti bisa kita buat seperti ini. Oke. Karena sudah sama semua, tidak perlu kita samakan penyebut, kita bisa langsung aja ke pengukurannya. Yaitu SU ditambah SN dikali ketelitian. Ingat lagi, ini dulu yang kita kerjakan karena dia di dalam tanda kurung. Oke, masukkan SU-nya 4. Lalu masukkan SN-nya 30 dikali ketelitiannya 0,01. Berarti 30 dikali 0,01 adalah 0,3. Maka bisa kita buat 4 ditambah 0,03 sama dengan 4,3 mm. Jadi hasil pengukuran dari sini, dari gambar ini adalah 4,3 mm. Oke, sampai sini sudah paham ya untuk menghitung hasil pengukuran pada mikrometer sekrup dan pada jangka sorong. Saya harap kalian sudah bisa mengerti. Kita bisa lanjut ke tugasnya. Oke, masih sama seperti tadi. Kamu tinggal tentukan ya, dari nomor 1 dan nomor 2 ini mana mikrometer sekrup, mana jangka sorong. Lalu kamu buat hasil pengukurannya seperti jalan yang tadi saya buat sebelumnya. Oke, di contoh-contoh itu kamu bisa langsung contoh aja. Oke, jalannya sama. Oke, nah ini hanya 2 soal aja. Dan jangan lupa dibuat catatan mengenai apa yang baru saja saya jelaskan tadi. Nanti di akhir bulan saya kumpulkan, dan untuk tugasnya hari Sabtu ini dikumpul. Jangan lupa buat nama dan juga tanggal tugasnya. Oke.
Demikian materi saya hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.